wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada teman-teman pers yang sudah hadir pada hari ini. Saya terima kasih juga untuk Rumah Sakit RSI Albunda yang telah memfasilitasi kelahiran anak pertama kami. Terima kasih banyak buat Dr. Imelda selaku Direktur Hospital, Dr. Biadil selaku Dr. Jin dan Dr. Di selaku Dokter Anak. Ya, kami mengumumkan alhamdulillah lahir anak pertama kami pada hari Kamis kemarin tanggal 20 di Rumah Sakit RSI Albunda. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Ya, cerita proses persalinannya gimana? Ya, proses persalinan alhamdulillah lancar. Ya, lancar. Alhamdulillah lancar. Hujan, besar. Ya, alhamdulillah. Mungkin dok. Cek, mungkin. Cek, mati. Cek. Oh ya. Mungkin untuk proses persalinan bisa saya serahkan ke Dokter Biadil dulu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Seperti yang disampaikan Mas Hairi, alhamdulillah kita telah melangsungkan persalinan secara sesar pada hari Kamis ya. Ya, hari Kamis. Lahir sekitar jam 10.21. Jadi semuanya sudah berlangsung dengan sehat. Bayinya juga alhamdulillah langsung menangis, segar, langsung ditangani oleh dokter Tini, dokter anaknya yang langsung menangani pada saat setelah saya lahirkan. Dan setelah operasi pun keadaan bukitnya alhamdulillah juga bagus, stabil. Sampai saat ini sudah 3 hari persalinan, semuanya bagus, luka operasi semua bagus dan insya Allah bisa pulang ke rumah. Ada keputusan untuk melakukan sesar seperti itu. Memang sesuai tepat pada waktunya atau memang dipercepat atau seperti apa? Oh, cukup bulan. Cukup bulan. Keadaan Kak Diki sendiri mungkin saat ini seperti apa? Alhamdulillah Kak Diki sekarang sehat, cuman ya sebagai orang tua baru kita pasti masih segan-segan ya. Karena kan harus ngasih tahap 2 jam sekali. Mungkin boleh jelasin kayak namanya siapa, atau berat tinggi. Nama panjangnya Kaisan ada nama panjangnya Kaisan ada Khairi. Untuk peraturan tinggi badan mungkin Dokter Dwi bisa menjelaskan. Ya, terima kasih ya, bayinya lahir bagus banget ya. Saya juga terima kasih ya Kiki sama Mas Hairi melahirkan di sini. Dan yang paling mungkin di sini banyak media, kita menyiapkan Kiki itu sebelum lahir ya. Jadi hamil sudah diedukasi apa yang harus dikonsumsi, kemudian waktu lahir nanti apa yang kita akan lakukan. Jadi saat bayinya lahir bagus, kita lakukan inisiasi menyusu dini. Malah saya sempat ambil ASI-nya masih di ruang operasi. Mas Hairi melihat bayinya diberikan kolostrum dan jarang banget ya bayi itu lahir hari ketiga sekarang. Hari ketiga. Berat badan itu udah naik ya, karena biasanya kalau ASI itu kan dia turun ya, ini udah naik 20 gram seperti di dalam kandungan kan dia harus naik terus ya. Jadi kita bersyukur dan kita berharap bayi ini akan terus bagus. Bagus itu kalau dia tidak ada kuning dan memang tidak ada kuning ya. Kemudian hari ini pulang gitu ya, dan nanti mudah-mudahan di rumah si Kiki sama suami begadang 2 minggu itu hal yang biasa ya. Itu yang akan membuat bayi itu baik. Mungkin itu. Jadi mungkin boleh jelasin lagi tadi namanya siapa, panjangnya dan apa sih arti nama dari Nama panjangnya itu Kaisa Nada Khairi. Artinya itu pemberian Tuhan yang cantik, cerdas, berani, dan Khairi itu kan nama aku ya. Jadi ada nama Khairi di belakang. Kemarin juga sempat katanya cincinnya susah dilepas. Oh iya, karena kan kalau karena kan ibu hamil kan pasti berat badannya drastis ya. Terus lupa copot cincinnya pas persiapan persalinan kan harus dicopot cincinnya ya, akhirnya kita copot ke situ lah waktu itu. Sampai manggil damkar itu benar nggak? Iya. Karena sulit ya. Kan waktu itu kan udah coba beberapa cara ya, pakai lotion, terus pakai minyak. Waktu itu di kolam renang kan biasa tangan kecil nggak bisa juga, akhirnya ya udah pas kita pergi ke toko cincinnya katanya coba bawa ke damkar aja kata gitu. Akhirnya ya udah dipotong aja cincinnya itu biar bisa kebuka, karena kan persyaratan operasi harus nggak ada cincin atau metal. Jadi sebelum operasi semua yang berbau
perhiasan itu harus kita lepas ya, cincin dan lainnya untuk tidak mengganggu operasi. Cincin apa tadi kak? Apa? Cincin pernikahan? Ya, Diganti lagi tuh berarti. nggak diganti nggak mungkin ini lagi diperbaiki lagi, dirapin lagi. Kak Kiki nggak bisa hadir di pesta kenapa Kak? Ya, Kondisinya karena kan kondisi kan bayi belum bisa di mungkin Jadi sebetulnya sih kalau bayi itu kan paling horor kita bilang ya, paling nangis terus gitu malamnya. Jadi artinya mungkin dalam 3 hari ini begadangnya masih banyak banget. Ya sebetulnya sih Kiki sih baik-baik saja ya, tapi mungkin untuk menghadapi segini banyak orang dan ini kan agak jauh dari tempat rawat ya. Jadi mungkin kita lebih baik nanti mungkin kalau dia udah merasa fit mungkin ada Ya, press conference yang berikutnya. mungkin saya tambahkan. Ya silakan Jadi silakan. memang Kiki sangat excited banget sebenarnya. Iya, sangat sensitif banget. Dia pengen, cuma saya bilang kalau kamu jalan masih nggak nyaman, karena kan beroperasi ya, itu kan lukanya masih kalau dia gerak atau mungkin nanti di sini malah ada heboh ketawa, nah itu bikin dia nggak nyaman. Jadi saya bilang kalau memang rasanya belum nyaman tidak apa-apa, ya. Bukan masalah apa-apa. Ya ini baru hari ketiga ya, jadi artinya Tapi dia sendiri oke, bagus. Nggak ada masalah. Tapi kakak itu sendiri ada itu nggak membatasi waktu untuk bekerja kerja setelah ibu berapa lama? Aku belum kepikiran sampai sana sih. Jadi aku sama Kiki lebih fokus kayak kita mengasihi anak dulu, melihat kembang anak, kita berjalan waktu baru kita bisa obrolin lagi sama Kiki gimana buat jadwal waktunya. Ada drama nggak sih kak mungkin ketika proses persalinan mungkin sebelumnya atau seperti apa? Gimana? Ada drama? Oh, alhamdulillah nggak ada drama sih, lancar-lancar aja alhamdulillah. K-pop kayaknya. Ya mungkin dari rumah sakit bundanya juga kasih kita support sebelum persalinan, kayak dokter Beril kan ngasih arahan, kamu harus kayak gini Ki, kayak kamu harus kayak gini, kamu harus persiapkan. Dokter Tiwi juga kayak ngasih Ki, kamu nanti lahirnya tanggal segini, kamu harus siap dengan ASI kamu untuk tumbuh kembang anak kamu bagaimana. Jadi aku sama Ki itu kayak nggak ada drama, jadi kita udah siap berdua karena rumah sakit bunda yang udah ngasih kita support secara mental gitu. Kan sempat kemarin juga ini untuk dapetin anak ini nggak mudah ya. Apa? Untuk dapetin anak ini Oh, iya, udah iya. gimana perjuangannya sampai haru juga ya, sempat nangis gitu, gimana sih kak? Ya, perjuangan mungkin dokter Beril ya lebih tahu karena yang dampingin waktu itu Iya. dokter Beril. Jadi alhamdulillah Kiki mempercayakan kepada Iya, saya dan rumah sakit ini sejak hamil pertama yang kan apa? yang sempat tidak Iya. jadi sempat tidak berkembang, kita harus merelakan Nah, istilahnya keguguran. Lalu setelah beberapa bulan kemudian ternyata memang ada kistanya ya Mas ya, Heri bisa. ya, kistanya cukup besar dan akhirnya pada saat itu karena ada keluhan nyeri dan kesakitan sekali, akhirnya kita putuskan untuk melakukan operasi pengangkatan kista yang memang sangat sayangkan harus juga mengangkat ovarium Iya, ya, seperti sebelah kiri. Jadi Kiki hanya punya satu ovarium. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasannya, dengan ketabahan dan mereka berdua saling menjaga sehingga tidak masalah setelah 2 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan. 3 bulan hamil lagi. Hamil lagi alhamdulillah. Walaupun dengan cuma satu ovarium. Iya. Itu sangat alhamdulillah sekali Mbak. Jadi itulah perjuangannya yang saya salut kepada mereka berdua, mereka penuh keikhlasan sehingga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Haru kak? Haru pasti ya. lahiran anak udah pasti sampai haru, senang gitu. Terus masuk ke dalam ya. Itu masuk ke dalam juga. Gimana tuh kak? Ya, Nyaksiin langsung perjuangannya. ya ngasih langsung gimana? Diungkapin juga susah juga. Berapa Ya. lama berarti? Operasinya Cepat ya? cepet waktu itu. Cepat, 5 menit 10 sebelum keluar bayi. Ya 5 menit keluar bayinya. Kan persiapan buat Kiki secara mental, secara fisik juga kan. Pas lahir 10 menit alhamdulillah bayi sehat juga, jadi kayak terharu banget hasil perjuangan saya sama Kiki untuk dapetin anak. Tapi pas masuk setelah operasi sempat deg-degan juga sih. Oh udah pasti. Kelihatannya kan di postingannya juga sebenarnya, tapi sebenarnya apa sih yang dirasakan? Ya duduk kan udah pasti. Nama kan istri mau menghadapi operasi ya, operasi besar. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di saat operasi itu kan. Alhamdulillah Kiki sehat. Terus dokter Beril juga kasih kita semangat, dokter Dewi juga ngasih kita semangat. Nah Ki, sesar ini aman kok, bayinya juga akan sehat juga kok. Jadi
maki pun kayak yaudah ayo sayang kita operasi kita jalan, alhamdulillah insya Allah lancar. Sempet ada proses nggak sih biasanya kalau ke bapaknya ada proses itu nggak sih dok? Ada. Maksudnya ke bapak. Jadi pas lagi pertama kan ke ibunya ya. Terus tadi saya bagikan di story saya itu memberikan kolostrum itu ada ayahnya. Kemudian saat di ruang perawatan sebelum rawat gabung ya itu ke ayahnya. Mungkin nanti dari storynya Kiki dan Haywi mungkin yang akan membagikan. Tapi itu adalah satu peristiwa yang tidak hanya ibunya kita berperan, tapi ayahnya tuh mesti dari awal sudah berperan. Karena tadi ada ada pertanyaan tentang kapan menerima pekerjaan. Saya sebagai dokter anak berpesan pada ini bahwa 2 minggu pertama itu sangat berat. Jadi kalau ada waktu lebih bagus tidur, istirahat. Kemudian kalau nanti mau dicampur, sekarang dengan ibu bekerja kan ada asipra. Kalau bisa 6 minggu. Kalau bisa ya, jadi 1,5 bulan betul-betul dia menikmati perannya sebagai ibu. Dimana dia menyusui itu tidak hanya menyusui ya, tetapi berkenalan betul-betul. Dan Kiki sudah memperlihatkan di sini selama 3 hari kita mendampingi tanpa kita minta, dan dia tidak pernah meminta kita, dia terus menyusui gitu. Jadi artinya itu yang membuat pasti sangat melelahkan. Sehingga kalau ada waktu, saya juga berpesan sama mereka, berikan waktu untuk beristirahat. Karena itu penting buat ibu, itu berharga sekali. Mungkin di sini banyak yang sudah punya anak, bahwa menyusui itu tidak ringan ya. Memang melahirkan itu berat, tapi menyusui itu saya rasa beratnya sama. Ya kalau melahirkan itu kan memang betul-betul kita tidak pernah tahu terjadi dalam proses kelahiran itu, tetapi rumah sakit menyiapkan. Ada dokter anestesi, ada dokter beril, ada saya sebagai dokter anak untuk ke ibunya. Jadi mudah-mudahan ke depannya setelah keluar dari rumah sakit, Kiki juga sama keluarga ya memang terus bersemangat untuk mendampingi si ibu dan bayi supaya mereka sehat. Kalau Aisyah sendiri seperti apa, Mas Heri? Adik Aisyah semangat banget. Waktu itu kan dia hadir pas hari kedua ya. Hari kedua itu dia kayak ngeliat, kayak nyebutnya bukan kaya ya, dan dia tuh kayak dia nonton rambut, terus BBK, main kakinya, bikin kayak dia excited banget lihat adanya gitu. Ada cemburunya nggak sih? Enggak. Dia malah kayak seneng banget gitu. Karena waktu itu pas lagi hamil pun kan Aisyah tuh suka kayak lus-lus perutnya, BBK, kayak cium-cium perutnya. Pas lahir dia kayak seneng banget gitu. Berarti dipanggil Kaya? Kaya. Kalau Mas Heri sama Kak Kiki panggilannya apa mungkin? Panggil Ayah bunda atau? Oh, kalau aku panggilnya papi, Kiki panggilnya bunda. Kenapa tuh? Karena lahir di bunda. Wajahnya mirip siapa? Pertimbangannya apa Kak panggilannya itu? Enggak, karena kita ingin cari apa ya yang bagus, Yang buat beda. yang beda aja gitu. Wajah mirip siapa nih, udah kelihatan belum? Wajah kalau kata orang ya, hidungnya dari rautnya itu mirip Kiki, katanya hidungnya mirip aku, katanya gitu. Ya, mungkin bisa lihat di Instagram mungkin mirip kemana ya. Ada momen skin to skin sama baby sendiri itu perasaannya gimana sih? Ada pas perasaan pertama kali skin to skin ya, kayak ya seneng banget gitu, kayak ngerasa oh ini anak yang kita tunggu gitu. Pas lahir pun kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa tenang gitu loh pas proses skin to skin itu. Terus kayak dengar tangisan anak pertama itu kan kayak ya mungkin yang udah punya anak tahu lah rasanya gimana gitu ya, seneng, terharu kayak gitu. Dan dokter Tiwi pun kan nyaranin untuk anak baru lahir skin to skin ke ibu dan ke bapak juga. Diajarin Ya, diajarin persis tidak ada ibunya. tidak ada ibunya gitu. Tapi ada momen untuk Aisyah sendiri nggak Kak skin to skin? Apa? Ada momen gendong Aisyah gendong atau Enggak. Kalau Aisyah gendong masih kecil kan, enggak belum tahu cara menggendong yang bagus untuk bayi gimana gitu. Kamu sempat gugup nggak sih, kan ini pertama kali ya kan, baru lahir terus skin untuk memegangnya apa gimana nih? Iya, gugup sih pasti ada ya, tapi Udah latihan. latihan. Kayak dokter Bero udah ngasih ini nanti kalau gendong anak tuh kayak gini ya, jangan pegang di ini, sini jangan matanya pegang ini. lengkap saat Iya. belajar menggendong juga Jadi tahu. jadi pas pertama kali gendong dokter Tiwi udah ngarahin, nih kamu gendong kayak gini gitu. Ya udah gitu pegang,
jadi pede aja gitu. Jadi gebuknya hilang langsung pas lagi gendong anaknya. Iya. Mas, nanti mungkin kedepannya akan mengurus babynya ini mau pakai baby sister atau gitu? Baby sister sebenarnya udah ada ya, tapi kan saya sama Kiki itu lebih fokus bila kita kembangin berdua anak, kita harus tahu bagaimana proses kembang anak. Kalau nyusui itu babysitter cuma pendamping. Iya. Memang dia harus sendiri. Paling dia gantiin popok kalau dia tidak. Jadi kalau menyusui itu memang peran utamanya tetap di ibunya dan ayahnya. Babysitter itu ada biasanya sih mereka hanya membantu, misalnya kayak menyendawakan misalnya ya, atau misalnya ganti popok gitu. Tapi semua biasanya sih kalau di awal-awal itu mereka relatif hanya menemani. Mas, boleh izin video call nggak sama Kiki? Iya. Teman-teman ada Iya. Coba tanya dulu ya. Coba tanya dulu WA dulu kan. Tapi perubahan kelihatan banget nggak sih Kak? Mungkin Oh. perubahan Kak Kiki gimana? Kelihatan itu Kelihatan cantik. kelihatan cantik itu pasti. Apalagi itu juga udah pasti. Terus aura keibuannya udah keluar banget gitu. Ini kelihatan Kiki itu udah kayak sama aku kayak gimana? Sebagai seorang ibu itu yang kayak teliti banget, yang kayak udah siap lah Kiki sekarang gitu. Iya. Harus istirahat berapa lama nih Kak? Kan jobnya masih banyak banget nih Kak Kiki. Sesuai Target kata kan nggak sih? sesuai kata dokter di tadi kan untuk 2 minggu pertama Iya, dokter, dulu jangan dulu lah. jangan dulu Ya. istirahat. Kak Khairi Cuti itu nggak sih mungkin? Cuti lama mungkin kan kemarin sempet cuti juga dari mulai Februari Kak. Cuti ya, ya saya sih belum ngomong ya sama Adik, belum ada obrolan cuti gimana karena pas baru lahirnya pikiran kita gimana tuh kembang anak dengan baik dulu gitu. Tapi ada nggak maksudnya obrolan sebelumnya Kak Kiki mengurus anak fokus dulu deh gitu, nanti kerjaan nanti dulu. Belum ada. Kita kayak fokus aja kayak yaudah kita fokus yang berdoa buat apa agar anak kita sehat kayak gitu. Kita ada obrolan. Kak Khairi mungkin setelah perjalanan mulai dari hamil sampai melahirkan ini prosesnya ada trauma nggak atau udah deh kayaknya anaknya satu aja atau gimana dalam proses ini atau Kalau nambah? trauma dulu kayak kita Oh bisa Oke. dijawab. dia tadi pingin excited banget kesini tapi karena kondisi kan. Halo. Hai Kak Kiki. Di atas sih boleh Kak layarnya? Layar yang itu di bawah. Di atasin. Layar bawah. Layar bawah. Oh ya. Oh, oke. Hai Kak Kiki. Selamat ya Kak atas kelahiran anak pertamanya. Terima kasih. Boleh diceritain dong Kak Kiki, gimana mungkin prosesnya nih menjadi ibu baru? Nah, kalau prosesnya yang tahu Dr. Beryl ya. Aku udah sadar kemarin, tapi prosesnya begitu cepat berlalunya, masya Allah. Terus ya nggak di 97 minggu lebih lah ya, akhirnya aku bisa melahirkan persalinan sesar dibantu oleh dokter yang luar biasa di rumah sakit Tiga Harap di Yuda. Terharu Kak Kiki sempat nangis itu di video. Ya iyalah, kayak kok bisa sih anak secantik itu. Kaki kata mas saya Nggak nyangka sih dari detik ini kan dari apa gadis menikah sampai dia bisa jadi seorang ibu, jadi aku nggak nyangka banget gitu. kata mas Khairi anaknya mirip dia. Nah kalau kata Kak Kiki gimana nih? Apa? Anaknya mirip siapa kak? Anaknya mirip siapa? Ya, mirip sama bapaknya lah. Bisa mirip dokter ya? Oh iya, kalau mirip dokter, oh itu percaya saja. Kak Kiki kemarin sempat ke Damkar ini cincin gimana kak? Cerita kak? Iya kan, karena kan prosesnya operasi dan operasi itu kan nggak boleh ada perhiasan, banyak nempel, terus lepas semua. Nah, aku tuh nggak sadar kalau cincin aku tuh udah nggak muat, udah ke toko emas nggak bisa, dibuka di rumah itu pakai sabun, pakai pita, pakai minyak udah nggak bisa. Solusinya adalah ke Damkar gitu.
Yang penting buat aman pada saat proses operasi kan. Minta beli baru dong kak. Oh itu mah pasti nggak usah diajarin kan. Itu sangat trik ya. Tapi itu masih bisa dibolehkan kalau itu kalau masa masih bisa diperbaiki. Kak Kiki kena Yang baru. Kak Kiki kena ini nggak sih baby blues? Ya kalau orang kan biasanya baru lahiran kayak kaget nih, sempat terkena nggak sih? Boleh tanya sama suami, tanya sama dokter Daryl, sama dokter Vicky juga. Di mana aku menjalani proses besok ibu, alhamdulillah aku udah happy aja, aku udah nyiapin fisik, mental dari sebelum aku melahirkan. Jadi ini kan hal yang mungkin banyak orang idam-idamkan. Aku salah satu yang bersyukur karena aku bisa punya kesempatan jadi seorang ibu. Jadi semua prosesnya pastinya berlalu dengan bahagia, dengan syukur, mau dari proses begadangnya, menyusuinya, peran-peran aslinya gitu, semuanya berjalan dengan bahagia. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan nggak ada baby blues karena aku punya support yang luar biasa dari keluarga, suami, bahkan sampai dokter dan rumah sakit. Kak Kiki, cutinya rencananya berapa lama nih kak? Cuti berapa lama? Bolehnya berapa lama ya? Baru ngobrolin saya. Iya, termasuk dokter dulu ya. Ya saya, aku ini dulu pernah dulu ini tumpek-tumpek nih. Kak Kiki mungkin kenapa maunya dipanggil bunda Kak Kiki? Apa? Kenapa maunya dipanggil bunda? Ada lahirnya di rumah sakit bunda. Ya. Masuk. Gimana Kak Kiki? Ayo nggak janjian ya? Semuanya ya. Ya, nggak janjian. Oke.